saya kayaknya lain dari yang disampaikan. Jadi maaf, lain dari yang lain di bentuknya itu akan berbeda. Jadi saya mengikuti apa yang disampaikan kemarin. Jadi intinya yang akan saya sampaikan ini adalah praktek baiknya baru berupa naskah. Karena kemarin pikiran saya membuat naskah dulu. Nah, dari naskah inilah yang akan kita buat kontennya menjadi video. Oke. Sehingga naskah yang saya buat adalah naskah yang sifatnya spontanitas. Spontanitas itu saya tidak belajar dari sana sini, tetapi dari pengalaman langsung yang saya alami, sebagaimana yang kemarin saya bincang-bincang dengan itu. Jadi naskahnya judulnya adalah tentang listrik statis. Subjudulnya nanti yang pokoknya adalah tentang muatan listrik. Kemudian sebagai pendahuluannya, yang latar belakangnya ini justru saya kaitkan dengan materi itu sendiri, latar belakangnya, kemudian kaitannya dengan siswa terhadap materi itu. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, karena muatan listrik statis ini bersifat statis yang melatari belakang itu, menurut saya akan sulit kalau sekedar anak itu hanya membayangkan. Sehingga dari latar belakang itu kita tempuh dalam proses belajarnya itu dengan praktek secara langsung, menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Maksudnya walaupun itu nanti sifatnya adalah abstrak, dengan praktek langsung itu diharapkan karena siswa mengalami sendiri, praktek sendiri, dia nanti benarnya, oh benar, ternyata muatan listrik itu ada dan jenisnya itu ada sekian, walaupun dia tidak melihat sendiri muatannya, tetapi bisa melihat efeknya. Itu penelitian. Itu yang melatar itu tidak terpasang secara permanen, sehingga kita selaku guru itu kerepotan membawa alat fokus tadi. Tantangan yang berikutnya, memang saya sudah bisa membuat PowerPoint, tetapi belum begitu mahir. Kemudian video-video pembelajaran yang saya akan download itu kadang-kadang itu tidak bisa terbuka. Jadi itu tantangannya bagi saya. Olehnya itu, langkah pertama yang saya lakukan menyampaikan kepada kepala sekolah agar Infokus itu jumlahnya ditambah, kemudian yang ada supaya segera dipasang secara permanen. Kemudian akses internet itu harus ditingkatkan. Yang berikut, saya juga harus banyak belajar dengan teman-teman, khususnya yang guru-guru yang masih muda. Kebetulan di SMA Negeri 1 itu banyak guru-guru yang masih muda dan ahli di bidang IT. Jadi yang tadinya saya tidak tahu mendownload video bisa. Kemarin juga lewat hari dengan kampung baru. Jadi di sana itu tidak dilarang membawa HP. Tapi setiap pagi itu kita membawa HP dan berkomunikasi dengan orang tua. Dan untuk menjaga karena mereka jauh tinggal di bukan dalam sekitar kota. Makanya dengan masalah ini, kayaknya saya bisa menggunakan metode kuisit. Makanya saya mencoba belajar untuk menggunakan aplikasi. Apalagi saya pernah mengajar kalau tes awal itu matematika itu biasa menggunakan kertas, tapi itu anak-anak ribut. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan dalam bentuk video bagaimana pembelajarannya kalau bisa membedakan antara pembelajaran menggunakan kuisis dengan menggunakan formatnya pakai teks. Saya dalam mengatasi permasalahan siswa saya dalam pembelajaran
pembelajaran. Jadi saya ini memiliki masalah. Nah, latar belakang saya membuat cerita praktik ini karena peserta didik dalam mengerjakan soal evaluasi ini, terutama pada materi musim kemarau dan musim hujan. Jadi materi saya ini tentang musim di Indonesia. Dalam menjawab evaluasi ini, siswa sangat mengalami kesulitan begitu. Kalau misalnya tidak ada bacaan begitu, anak-anak sulit untuk memahami, menyusun merangkai kata-kata jawaban yang evaluasi pokoknya yang panjang itu istilahnya. Kemudian yang kedua, peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran. Bahkan bukan hanya di musim di dua. Itu menjadi tantangan. Kita buat kesepakatan, terlambat tinggal di luar. Tapi kami juga terancam. Terkadang orang tua itu, kami sudah berusaha anak-anak kami, kenapa masih dikasih tahu Pak? Gitu. Atau kenapa tidak dikasih masuk dalam kelas? Tantangan sekali buat kami guru SD. Terkadang kami serba disalahkan. Bapak Ibu guru itu ketika kami ada di kelas, anak itu dia mungkin ya namanya anak SD, dia sering jarang ganggu teman, sehingga kalau tidak hati-hati di kelas, terkadang kita dapat semprot dari orang tua juga. Tapi itu tantangan buat kita sebagai guru. Langkah-langkah yang sering saya ambil Bapak Ibu sebelum saya masuk kelas memang harus buat persiapan, kemudian